Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wangine Wedhus. Hari ini kita akan memenuhi konten yang kita bicarakan kemarin, yaitu tentang kisah perjalanan dombanya Pak Toro yang dimulai dari tahun berapa Pak Toro? Jenengan mulai ternak? Mulai 2005. Nah, kita akan mengulik tentang bagaimana kisah perdombaan mulai dari tahun 2005 hingga hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman semua jangan lupa di subscribe dulu sebelum menonton, di like dulu sebelum menonton, dan nanti setelah menonton sampai akhir jangan lupa komen di kolom komentar, share. Dan di share ke seluruh penjuru dunia. Di mana Pak Toro ada konten ini penake? Masa yang tahu tengah ini? Alah rapopo. Iki kok akeh sing kosong iki. Kondangnya apa iki? Ya ini karena banyak yang laku. Banyak yang laku. Kemarin kita belanja di Banyuwangi itu dapat cuma 1 red setengah. Berarti sing setengah kosong ya ndek iki. Setengah itu sementara kosong. Jadi wis ya terpaksa karena dapatnya cuma segitu. Berarti ngeblong pulang ini? Iya, karena sedang kelangkaan domba hari ini. Kok bisa jadi sampean akeh dombane? Kelangkaan domba betina. Oh, kelangkaan domba betina karena permintaan domba betina yang sangat banyak ya. Permintaan domba betina yang sangat tinggi untuk breeding. Kalau untuk jantan hari ini dunia perdombaan sedang tidak baik-baik saja. Jantan tidak baik-baik saja. Rata sehat domba jantan ini. Enggak pati sehat. Sing enggak sehat itu dombane. Sing enggak pati sehat itu markete. Regane. Nah, karena domba jantane populasinya membludak, permintaannya tetap. Oke, sudah dulu Pak Toro opening. Kita kan apa konten kisah domba, malah teko nyeritain domba jantan nyapo. Kan jenengan mulai ternak itu 2005 ya? Iya. Pas mulai kenapa kok memulai ternak itu domba? Kenapa kok nggak kambing? Kenapa nggak kelinci? Kenapa nggak jangkrik? Kenapa kok domba? Jadi gini ceritanya, saya 2005 itu kan lulus kuliah. Nah, awal 2005 saya lulus kuliah di wisuda sing ngene. Oh. Sarjana apa? Sarjana hukum Islam. Oh, itu di hakim no. Wis dadi hakim wedhus. Jadi karena waktu itu 2005 saya lulus wisuda, setelah itu saya cari kerjaan nggak dapat. Terus jenengan ditolak kerja berarti? Nah, iya. Jadi akhirnya saya punya inisiatif itu nikah. Malah nikah? Iya, karena kan ada pesan dari kiai dulu itu kalau pingin kaya disuruh nikah. Oh gitu. Iya. Berarti gitu. menekat nikah. Jadi akhirnya saya nikah, bondo nekat, bonek. Nekat. Saya bondo nekat. Saya waktu itu nggak punya modal sama sekali. Saya cuma punya uang itu 5 juta. Nah 5 juta itu saya dapat dari mana? Saya dapat dari kalau orang kampung, orang desa itu kan ada namanya buuan. Buuan. Nah, buuan. Nah, dari buuannya teman-teman saya itu tak kumpulkan waktu itu dapat uang 5 juta. Jadi dari 5 juta itu saya berangkat dari Blitar ke Kediri, itu saya naik bis. Naik bis bersama istri. Nah, jadi dulu itu istri tak antar pulang dulu pakai sepeda motor. Terus setelah itu saya kembali ke Blitar, ngembalikan sepeda motornya bapak. Oh gitu. Nah, dari saya terus berangkat ke sini naik bis. Nah, naik bis saya bawa uang 5 juta itu. Dari uang 5 juta itu yang 1.500.000 untuk beli, bukan beli, nggak gade lah, pinjam pakai. Pinjam pakai gitu. Jadi waktu itu kalau nggade kan ada pengembalian lebih dan sebagainya, itu enggak. Jadi saya ada akad dengan si beliau yang punya sepeda motor itu. Akadnya gini, beliaunya yang punya sepeda motor butuh uang, saya pinjami uang 1.500 untuk memanfaatkan dari uang yang 1.500 itu digunakan untuk kebutuhan beliau. Dan saya memakai sepeda motornya beliau itu akadnya saya pakai untuk kegiatan sehari-hari. Jadi nanti akadnya itu kalau beliaunya sudah punya uang 1.500 dikembalikan ke saya, otomatis saya harus mengembalikan sepeda motor yang saya pakai itu dalam kondisi baik.
Gitu. Jadi saya merawatnya dan beliaunya juga menggunakan uang itu yang 1.500.000 itu juga mengembalikan 1.500.000 itu juga. Oh gitu. Nah, jadi dari situlah saya berangkat berternak. Alhamdulillah waktu itu bapak mertua itu sudah punya kandang kecil kambing gitu. Nah, bahkan yang kambing kecil yaitu bisa sebenarnya kalau diisi bisa populasinya bisa 24 sebenarnya. Tapi kan ada berapa? Ada 9 kotak kalau nggak salah waktu itu. Isi 27. Bisa isi 27 ekor. Tapi cuma karena keterbatasan modal, akhirnya saya cuma bisa mengisi 12 ekor. 12 ekor aja. Ya, 12 ekor itu saya terus terang ternak itu terinspirasi dari Pak Leknya istri waktu itu yang sudah beternak. Jadi saya jalan-jalan, saya lihat, jadi akhirnya saya ngikut berternak itu meskipun saya belum punya ilmunya. Tapi ngikut aja. Iya, tapi saya waktu itu ngikut, tapi saya ngikut Pak Lek itu cuma sekitar 3 bulan. Cuma 3 bulan saja saya ngikut Pak Lek, tapi setelah itu saya sendiri, saya berternak sendiri. Jadi tanpa ngikut nginduk ke Pak Lek lagi. Jadi saya sudah mandiri, saya belanja sendiri, penjualan juga sendiri. Nah, waktu itu di waktu-waktu awal-awal itu ya wis biasalah, ada berbagai macam cacian dan sebagainya. Salah. Pas belum punya apa-apa soalnya. Iya, pas belum punya apa-apa. Berarti jadi, itu cerita ini saya menepis dari saya kan sering dari teman-teman itu sering wawancara, sering kesini ngeliput kesini tanya-tanya tentang seputar itu. Kadang ada yang bilang karena ada dekengan di belakangnya Pak Toro. Di belakangnya itu salah besar. Saya berangkat bener-bener dari nol dari uang 5 juta itu. Dari nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmunya. Jadi saya itu nggak punya modal, nggak punya ilmu. Nggak punya modal, nggak punya ilmu. Awal-awal ternak itu. Jadi awal ternak itu. Berarti itu ya yang mendasari jenengan bermulai berkecimpung di dunia perdombaan. Iya. Yang mendasari itu tadi. Iya. Dari mengetahui Pak Leknya istri yang ternak domba. Yang ternak domba. Akhirnya ngikut itu, tapi dipelajari sendiri semuanya, dari mulai penjualan, beli bibit dan sebagainya. Terus pada waktu itu Pak Toro, kan mungkin dari 2005 sampai 2000 sampai sekarang mungkin kurang lebih dari 24 tahun ya. 20 tahun ya. 20 tahun, 19 tahun ya. Hampir 20 tahun. Itu dombanya bagaimana itu? Dombanya perkembangan domba. Oh, kok saya bisa bertahan sampai hari ini itu gini. Jadi gini, lika-liku saya mulai kenapa kok saya 2005 sampai hari ini masih bertahan di perdombaan. Jadi gini, ini tidak bisa lepas dari ceritanya dulu. Saya bercerita kilas baliknya dulu dari awal-awalnya ternak dulu. Jadi peternakan seperti ini, peternakan domba yang pakai pakan complete feed seperti ini dan pakan intensif, peternakan yang intensif seperti ini mulai ada itu muncul awal-awal di tahun 2004. Pertama 2004. Ya, 2004. Sebelumnya apa? 2003 akhir 2004. Nah, sebelumnya banyak yang di ayam kan. Oh gitu. Nah, tapi di 2003-2004 ini masih terbatas beberapa orang saja. Mungkin di Sepulau Jawa itu cuma ada di daerah Kediri waktu itu. Ya, yang memang pertama kali munculnya di Kediri itu. Nah, di Kediri itu 2003-2004 itu ada beberapa kandang. Di Kediri kota itu ada 1 kandang, populasinya sekitar 1000 ekor. Kemudian di Pare itu ada 1, 2, 3 kandang. Ada 3 kandang, itu yang 1 kandang populasinya sekitar 5.000-an ekor. Yang 1 kandang itu ada sekitar 800-an ekor. Yang 1 kandang yang punya Pak Lek itu populasi 350 ekor. 2003-2004. 2003 akhir 2004 itu. Nah, kemudian di 2005 awal hampir pertengahan lah, ini baru muncul ada tambahan 1 pemain baru.
Siapa Pak Toro? Saya. 12 ekor. 12 ekor. Perbandingannya 1000 5000. Iya, waktu itu. Pertanyaan kecil berarti. Nah, sampean. iya, ya soalnya ikut-ikutan lah, cuma sami nawa atokna. Ya. Dari itu 2005 itu masih terbatas orang-orang itu saja. Lah waktu di awal itu fenomena yang terjadi gini. Pasarnya waktu itu. Pasarnya gimana? Nah, pasarnya kan gini. Pasarnya masih mencari pasar lah waktu itu. Waktu itu masih mencari pasar. Jadi dari kalau seperti seperti yang tak sebutkan yang besar-besar itu memang yang pari yang besar yang punya populasi 5.000 itu dia sudah punya pasar di Jakarta. Oh gitu. Ya, terus kemudian yang populasinya 1.000 ekor yang di Kediri itu justru belum punya pasar juga. Jadi dia cuma bertahan itu cuma sampai 2000 kalau nggak salah 2009 atau 2010 itu sudah berhenti geletak. Ya, karena dia sudah nggak tahu pasarnya. Nggak ada pasarnya. Lah kemudian yang populasi 800 ekor di 2012 itu tereliminasi. Nanti saya ceritakan periode-periodenya. Gitu. Itu sudah tereliminasi. Kemudian yang Pak Le ini yang populasi 350 itu di 2014 kalau nggak salah dia juga tereliminasi juga. Gitu. Nah, jadi yang periode-periode awal itu di 2003, 2004, 2005 itu ya yang sampai hari ini masih bertahan. Sepengetahuan saya yang saya tahu pada waktu itu ya alhamdulillah saya yang masih berjalan sampai hari ini. Iya. Terus pada waktu itu kita ceritakan yang awal dulu. Itu situasi domba secara umumnya gimana? Situasi dombanya. Situasi domba waktu itu, domba itu seperti hewan yang termarginalkan saat itu ya. Iya, karena apa? Karena nggak ada yang ngelirik, nggak laku domba waktu itu. Identik dengan gajih. Gajinya banyak. Gajinya banyak, nggak ada dagingnya dan sebagainya. Nah kita punya tantangan bagaimana kita bisa dikasih makan yang bisa memproduksi menjadi daging gitu. Nah jadi makanya waktu itu saya tertantang seperti itu. Akhirnya saya awal-awalnya ikut nginduk di Pak Le. Ternyata kok karkasnya ya kurang bagus. Akhirnya saya harus mencari sendiri bagaimana kita harus kalau kita pengen punya market yang lebih luas, kita dipercaya orang, kita punya jaringan, kita bisa diterima hasil produk kita, ya kita harus punya ciri khas. Iya, ciri khas pada waktu itu ya karkasnya saya harus memproduksi karkas daging yang bagus. Akhirnya saya belajar ilmu nutrisi itu ke Malang. Belajar ke beliau yang mengajari saya dan itu saya anggap itu adalah master of masternya saya. Itu yang mengajari saya. Beliau dosen di Universitas Islam Malang. Isma. Dia guru dosen nutrisi makanan ternak. Saya belajar di situ selama 2 tahun. Saya diajari berbagai macam. Wis mulai dasar-dasar sampai yang lebih mendalam. Dan dari situ saya bisa memformulasikan. Alhamdulillah formula pakannya ya. Alhamdulillah ya ternyata karkas-karkasnya juga produk dari sini banyak yang mengetahui katanya bagus. Oke. Nganu Pak Toro. Jenengan kan itu mulai dari 12 ekor. Itu berarti populasinya jenengan 12 ekor. Terus situasi peternakannya jenengan gimana pada saat itu? Ya karena dari 12 ekor itu saya jadi gini, tak bagi dulu ya periode-periodenya ya. Nah, tak bagi dulu periode-periodenya. Jadi kalau kita berbicara domba itu ada beberapa periode. Biar enaknya kita menjelaskan itu, kita bagi periode-periode dulu. Ya. Jadi ada periode 1. Periode 1 itu periode babat lah.
periode babat itu 2000, kalau saya 2005 2007, tapi kalau sebenarnya kalau dari awalnya berarti 2003 akhir sampai 2007 itu. Tapi kalau tanya saya mulai di 2005 sampai 2007 itu di periode awal. Kemudian ada periode kedua, saya baginya. Periode 2 itu terjadi 2008 sampai 2011. Ya, 2011. Nah, kemudian periode 3 itu 2012, 2015. Nah, kemudian di 2015 sampai 2019, kemudian ada periode yang terakhir itu di 2020 sampai hari ini. Sampai sekarang yang terjadi hari ini. Nah, itu. Kalau kita bicara periode pertama, periode 1 itu ya periode babat, ya kita mencari, saya waktu itu mencari dombanya dari lokal-lokal sini saja. Masih di 2000 berapa ya? 2005 itu saya mencari lokal sini. Oh, enak wes, cari dombanya mudah. Dombanya banyak, kita milihnya enak, nggak ada saingannya. Nggak ada saingan nih, nggak ada saingan sama sekali. Jadi apa ya? Benihnya di pasar itu melimpah ruah. Tapi yang beli nggak ada. Karena apa? Karena hewan domba yang namanya domba itu waktu itu termarginalkan, masih termarginalkan. Akhirnya saya belanjanya di lokal-lokal sini saja. Itu sampai 2007 kalau nggak salah. Masih belanja di lokal sini lah. Lokal sini itu dalam arti bukan Kediri saja ya. Lokal sini tak maksud lokal itu ya wis Blitar, sini, Jombang itu saya anggap lokal karena kan masih wilayah lokal saja. Wilayah lokal saja. Nah, waktu itu aku pakai rengkek. Oh, berarti pertama nggak pakai pickup? Wah, ya pakai pickup, beli sepeda motor nggak bisa kalau pakai pickup. Pertama pakai apa tahun itu? Saya sampai 2007 itu pakai rengkek, masih pakai rengkek. 2005 2007 itu iya. Rengkek. Itu carinya kemana aja? Saya masih nyarinya cuma di Blitar itu cuma ke Welingi sama ke sini ke daerah wilayah Pare, Kediri saja sama Jombang, sebagian Jombang. Berarti itu masih periode ngerengkek. Ya, periode ngerengkek. Kalau saya bagi ini periode ngerengkek. Periode ngerengkek. Pakai rengkek kotak di belakang. Ya, pakai kotak cuma isi belakang, 3. Isi loh, tapi saya bisa ngisi 4 6. Oh, bisa. 6, sampai 6. Ya agak berdiri gitu. Makanya aku lek noto rengkek pinter wis lah. Dewe ndian ngangkat. Iya, ya sendiri toh. Kayaknya sing nata nih. Oh, nggak ada. Itu nyampe rumah nanti kan saya waktu itu memang dari periode awal pun saya itu tidak hanya sekedar ternak. Saya memang juga trading. Oh, trading memang. Nah, saya juga trading. Lah, saya tradingnya itu untuk ngasih makan domba yang tak ternak itu. Berarti yang ternak itu nggak ngerogoti tabungan apa-apa ya? Jadi saya uang yang 2.500.000 itu yang tak belikan domba itu dapat 12 ekor. Waktu itu masih 200, 210 gitu domba harganya. Karena apa? Saya tapi dari awal saya nggak pernah beli domba kiloan, nggak pernah. Jogrok ya? Jadi saya beli jogrok, tapi saya jualnya itu kiloan. Kombinasi kan berarti? Iya, nah tapi waktu itu kalau datang dari pasar tak cek tak timbang. Nah itu ketemu tim. Jadi Pak Le dan itu orang yang saya sebutkan 4 orang itu tadi itu sudah belinya pakai timbang. Oh, timbang Kak jogrok. Sudah pakai timbang. Saya satu-satunya yang beli dari awal itu pakai jogrok. Tapi sampai rumah tak cek timbang. Tak cek timbang. Ketemunya lebih murah. Oh, gitu. Waktu itu. Berarti jenengan cari domba itu sekitar sini tahun itu berarti sekitar sini beli berarti lokal AG ya? Ya lokal AG. Lokal AG. Oh, tapi yo plat S barang loh. Oh, Jombang. Oh, Jombang S. Karena ya? kita kan perbatasan toh. Sebenarnya kita ke Kediri kota sama ke Jombang pasar itu kan deket ke Jombangnya juga gitu loh. Terus setelah itu kan jenengan ada hasil dari gemukan itu tadi. Itu jualnya kemana? Ya jualnya waktu itu kita masih mencari market. Oh, berarti belum ada pasarnya ya, berarti. belum ada. Jadi gini, di awal-awal itu kan kita itu kan apa ya, sudah di kayak dicap kalau domba itu lemak, domba itu gaje gitu loh. Lemak, domba itu gaje. Jadi waktu itu kita mendatangi ya warung-warung sate awalnya, warung-warung sate kita tawari. Tak suruh menyembelih dulu. Nah, cara market saya waktu itu gitu. Jadi tak suruh menyembelih dulu. Ini tak timbang bobotnya sekian. Ini kalau dihitung kalikan sekian itu hasilnya uangnya sekian kan gitu. Tapi tak larang bayar dulu. Suruh sembelih dulu.
Hasilnya gimana? Nanti kalau untung dari harga yang saya patok itu untungnya seperti biasanya, itu tak suruh bayar full. Tapi kalau seandainya untungnya kurang, itu ya otomatis tak suruh bayar sesuai kalau untungnya satu hari berapa gitu. Jadi dipotong itu. Jadi sampai lah kalau seandainya kok rugi, ya tak suruh bayar sisa dari kelebihan itu apa labanya itu. Itu saya awalnya saya tawari seperti itu. Akhirnya mau. Ketika disembelih pertama kali ternyata biasanya labanya 200 jadi labanya 250. Berarti lebih beruntung itu. Lebih beruntung itu akhirnya setiap hari ngambil ke sini. Yaitu market pertama saya itu. Jadi akhirnya ketika populasi sudah mulai banyak, semakin banyak, populasiku semakin akeh, akhirnya tak tawarkan ke beberapa warung sate. Akhirnya kita kalau di periode awal masih sini saja lah pasarnya, tapi sebagian sudah tak pilah, ada sebagian yang saya bawa ke pasar, tak bawa ke pasar, tak jual di pasar, nanti saya beli benih lagi, saya masukkan kandang lagi gitu. Terus cara menyikapi pada waktu situasi ini gimana Pak Toro kalau menurut jenengan pada periode pertama ini? Pada periode pertama itu justru kalau menurut saya ya periode cemas enak. Cemas enak. Lah cemasnya apa? Cemasnya itu kita masih mencari pasar, ya kan? Tapi endingnya itu ternyata mulai ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Mulai tertarik. Oh, tertarik. Nah, mulai tertarik ke situ. Jadi periode awal itu, tapi ya sing jelas masyarakat pada umumnya belum tertarik ke dunia itu semua. Belum ada yang tertarik? Ya belum tertarik, karena apa? Karena ya pasarnya belum jelas. Jadi masih masyarakat pada umumnya itu, apalagi kalau orang akeh, kos dan sebagainya ditawari domba, aduh langsung gini. Pilih kambing Jawa ya? Pilih kambing Jawa daripada domba. Berarti emang seperti itu ya, periode itu sangat sulit berarti ya? Sulit enak berarti? Sulit enak. Kalau menemukan jalannya ya enak. Kalau nggak tahu? Iya, kalau nggak tahu ya nggak enak. Nggak enak. Tapi nanti kalau cerita, yang paling enak kalau periode berikutnya ini. Oh gitu, berikutnya yang enak? Apa disepil para berikutnya? Iya toh. Episode berikutnya? Ya gak, iki hari ini? Kedua. Langsung? Periode kedua. Wis 20 menit bisa. Masa ta wis 20 lebih. Oh, 20 menit lebih ta? Oh, ya wis lek ngono ya tak critakne soben ae lek ngono. Soben ae lek. Lek umpama jek nutut tak critakno. Enggak nutut. Iki wis 20 lebih menit. Oh, gitu. Oke, ditutup wis. Dilanjutnya periode berikutnya. Sing menarik periode berikutnya apa lagi? Sing menarik periode berikutnya. Itu periode berikutnya itu justru periode emas. Enggak emas ya, Intan malah, lebih dari emas. Iya, lebih dari sekedar emas, tapi periode Intan. Periode 2 itu, periode 2008 sampai 2011. Itu apa itu? Itu periode Intannya ya pasarnya. Wes, enggak usah disuruh nih. Tak sok beda ae nek ngono. Ya wes, intinya periode Intan tapi berending periode besi tua. Wah, baru Intan majalak no. Tayangan langsung. Iya. Jadi di periode 2 itu periode 2008 sampai 2011 itu periode di awal-awalnya itu manis-manis Intan, tapi di akhirnya itu majalak besi tua. Iya. Ya udah, wis ngono ya Pak Toro. Wis ngono bocare sok ben wong ben biar penasaran. Sekian dulu. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Jangan lupa komen yo. Jangan lupa komen setelah menonton video ini. Subscribe, apa nih jenenge? Like, share. Sebanyak-banyaknya. Kata-kata apa lagi? Kata-katane opo iki? Ora duwe wis. Ditutup salam sih. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.